Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di pembelajaran matematika menyenangkan. Kita masih belajar persamaan kuadrat anak-anak. Kali ini submaterinya adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan lonceng untuk semua bagi yang belum. Nah, anak-anak juga bisa tuh klik like dan menulis komentar di kolom komentar ya. Baik, kita mulai ya anak-anak. Anak-anak yang baik, penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna ada langkah-langkahnya Nina. Ada 7 langkah ya. Nah ini 7 langkah ini nanti akan Ibu tulis di setiap slide di pojok kanan bawah seperti biasa ya. Supaya kalian cepat ingat. Kemudian anak-anak di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya kuadrat sempurna itu seperti apa. Kuadrat sempurna itu adalah contohnya misalnya begini. Misalnya X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Ini kuadrat sempurna. Kok tahu kuadrat sempurna, Bu? Karena 8 ini adalah hasil dari 2 kali X kali akar dari 16, 4. Ya, jadi 8 gitu. Atau 16 ini dibagi 2, 8. Bagi 2, 8 ya nak ya. Terus ditaruh di sini 8X. Begitu ya. Nanti ini kita langsung tulis begini boleh. Di sini X. Di sini akar dari 16, 4. Itu ya, sama dengan 0. Apa betul ini sama ini? Coba saja. Ini kalian sudah tahu rumusnya ya. Ini dikuadratkan. X kuadrat. Kemudian 2 kali X kali 4. 8X. Kemudian 4 dikuadratkan. 16. Nah, kembali lagi ya, anak ya. Nah, ini contoh bentuk kuadrat sempurna untuk aljabar dengan variabel dan angka. Gitu, nak. Nah, kita mulai ya. Langkah penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nomor 1, membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Kita baca dulu ini semua ya, baru kita nanti contohnya ke sini. Nomor 2, suku bervariabel ditempatkan di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan. Ketiga, bagi koefisien X dengan 2. Kan ada koefisien X itu yang ini nak. Yang 8 ini koefisien X ya, nanti dibagi dengan 2. Hasil langkah 3 dikuadratkan dan dijumlahkan di kedua ruas. Kemudian nomor 5, ubah ruas kiri menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan yang dikuadratkan. Atau kuadrat sempurna ya. Nomor 6, operasi akarkan pada kedua ruas. Yang ketujuh, selesaikan sampai mendapatkan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Kita mulai ya, nak ya. Langkah pertama adalah membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Kenapa sih Bu kok harus dibuat 1? Karena kalau koefisien X kuadrat dibuat 1 itu lebih memudahkan ya nak. Daripada bukan 1. Ya kita buat 1 ya. Caranya adalah ini persamaan ini kita bagi dengan 2. Jadi 2X kuadrat dibagi 2 adalah, ya betul, X kuadrat. Ini langkah pertama ya nak ya. X kuadrat ditambah 7/2 X ditambah 3/2 sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, suku bervariabel ditempatkan di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan. Nah, yang berupa angka yang ini ya nak ya, nanti ke kanan, yang ini tetap. Jadi ini langkah kedua, X kuadrat yang bervariabel, ini bervariabel ya nak ya. Nah, kemudian yang tidak bervariabel, ya di sini. Negatif ya nak ya, negatif karena di sini tambah. Oke.
Kemudian langkah ketiga, bagi koefisien X dengan 2. Koefisien X-nya kebetulan ini adalah 7/2. Jadi langkah ketiga di sini saja. 7/2 dibagi 2, nak. Ini kan sama dengan 7/2 dikali setengah ya. Jadinya 7/4. Baik, 7/4. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, hasil bagi langkah ketiga ini dikuadratkan. Jadi 7/4 dikuadratkan, dijumlahkan di kedua ruas. Jadi langkah keempat di sini adalah X kuadrat ditambah 7/2X ditambah ini hasil langkah ketiga 7/4 dikuadratkan sama dengan negatif 3/2 ditambah 7/4 dikuadratkan. Kenapa harus di kedua ruas, Bu? Ini sudah pernah dibahas ya, nak. Di sebelah kiri ditambah bilangan, sebelah kanan harus ditambah bilangan yang sama ya, supaya sebelah kiri dan sebelah kanan tetap sama. Gitu ya. Sekarang nomor 5, ubah ruas kiri menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan yang dikuadratkan atau kuadrat sempurna. Ya, jadi langkah kelima ini adalah kita membuat menjadi kuadrat sempurna. Kita ambil X kuadrat X-nya saja. Kita ambil 7/4 kuadrat, 7/4 tidak menggunakan kuadrat, kemudian kuadratkan. Itu kan kuadrat sempurna ya, nak? Seperti tadi ini. Jadi X-nya diambil, kemudian akar 16, 4. Ya. Kemudian ini diselesaikan, nak. Negatif 3/2 ditambah 7/4 dikuadratkan berarti 49/16, begitu ya? Baik. Kemudian kita selesaikan ini. Ini berarti ditulis lagi. Gitu. Ini negatif 3/2. Ini per 16. Jadi kita buat per 16 ya, nak ya. Oke, ini 49. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3 ini menjadi 24. Itu ya, nak. Disamakan penyebutnya. Kemudian kita selesaikan ini. Berarti X tambah 7/4 kuadrat 7 itu sama dengan negatif 24 ditambah 49. Berapa tuh? Ya, ini 5. Kemudian ini 2 ya. 25/16. Nah, sekarang langkah ke-6. Operasi akarkan pada kedua ruas ya. Berarti ini X ditambah 7/4 gitu. Kalau kuadratnya hilang muncul apa? Ini kuadratnya tidak ada di sini. Muncul apa? Kalau kuadratnya hilang, muncul akar. Itu ya, nak ya. Kemudian jangan lupa ini adalah plus minus. Nah, kita lanjutkan di sini ya, nak. Supaya cukup tempatnya. Baik, ini berarti akar 25/16. Berapa ya? Mari kita tulis di sini. X ditambah 7/4 sama dengan plus minus akar dari 25 itu 5, ya, akar dari 16 itu 4. Baik, jadi kita punya dua penyelesaian di sini, nak. Plus minus ya, berarti ada X ditambah 7/4 sama dengan 5/4. Nah, begitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah X ditambah 7/4. Nah, ini cukup tidak ya? Sama dengan negatif di sini. 5/4. Ya, ini 5. Negatif. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Ya. Baik, kita lanjutkan di sini, nak. Selesaikan yang ini. Ini X ditambah 7/4. Kemudian sama dengan 5/4. Kok Ibu tulis lagi ya? Ya, harusnya tidak ditulis lagi ya, nak. Ini 7/4-nya ke sana harusnya ya. Ya, tidak apa-apa. Ini 5/4. Berarti dikurangi 7/4 gitu ya, nak ya.
Oke, berarti X-nya sama dengan negatif 2/4 atau X sama dengan negatif setengah, gitu ya. Oke, kita selesaikan untuk yang sebelah sini. Ini adalah X kuadrat sama dengan negatif 5/4 dikurangi 7/4 ya, nak? Oke, 7/4 berarti X kuadrat. Oh, kok ada kuadratnya? Nggak ada. Wah, ngelamun nih, Bu. Sama dengan negatif-negatif. Berarti negatif 12 ya, nak ya. 12/3. Berarti X sama dengan negatif, oh kok per 3? Per 4. Ya, negatif 3. Ya, jadi ini dianggap X1 gitu ya, nak. Ini X2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, ini sudah langkah keberapa ini tadi? Ya, ini langkah ke-6 belum ditulis ya, nak ya. Ini langkah ke-6. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya ini langkah ke-7 sampai mendapatkan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya negatif 3, negatif setengah. Seperti itu ya. Semoga paham. Ini adalah langkah-langkah untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 di sini ya. 4, 5, 6, 7. Coba kita lihat lagi ya. Koefisien X kuadrat menjadi 1. Nah, ini tadinya kan 2, nak, koefisiennya ya. Supaya jadi 1, persamaan ini dibagi 2. Berarti 2X kuadrat dibagi 2. 2/2, 1 ya. Kemudian 7/2, 3/2. Sudah langkah pertama. Langkah kedua, suku bervariabel, tempatkan ruas kiri, dan suku berupa angka di ruas kanan. Ya, ini bervariabel di ruas kiri, sudah. Yang ini kan tidak ada variabelnya. Mari kita ke kanan kan, gitu ya, dengan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau kalian biasa mengatakan pindah ruas, ya. Bagi koefisien X menjadi 2, koefisien X ini 7/2. Gitu ya, kalau koefisien X kuadrat sudah 1. Koefisien X itu 7/2. Langkah ketiga di sini, 7/2 dibagi 2, sama dengan 7/2 kali setengah, sama dengan 7/4 ya. Oke. Kemudian, pada hasil langkah ketiga itu dikuadratkan, dijumlahkan di kedua ruas. 7/4 ini dijumlahkan di kedua ruas. Ini kuadrat, 7/4 kuadrat, ini juga kuadrat ya. Itu. Nah, sudah langkah keempat. Kemudian langkah kelima, ubah ruas kiri menjadi bentuk penimbunan atau pengurangan yang dikuadratkan, atau kuadrat sempurna, begitu ya. Jadi ini X kuadrat kita tulis X saja, 7/4 kuadrat kita tulis 7/4 saja, dikurung kuadrat, gitu ya. Kemudian ini diselesaikan. Negatif 3/2 ditambah 49/16. Oh, ini belum selesai, diselesaikan di sebelah sini per 16, gitu. Ya, 16 dibagi 2, 8, 8/3, 24, gitu ya, nak. Kemudian negatif 24 tambah 49, 25/16. Nah, kemudian operasi akarkan kedua ruas. Ini kuadratnya hilang, muncul akar ya. Jangan lupa plus minusnya 25/16. Gitu ya. Kemudian kita selesaikan 25/16 itu menjadi 5/4. Akar 25 dan akar 16 ya. Plus minus. Lalu ini menjadi 2, yang satu tambah, yang satu kurang di sini ya. Jadi X tambah 7/4 sama dengan plus 5/4. X tambah 7/4 sama dengan min 5/4. Ya, ya nak. Kemudian, ini kita selesaikan yang sebelah sini. X tambah 7/4 sama dengan 5/4. 7/4 pindah 2 min 7/4. Begitu ya nak ya. Kemudian, ini 5 dikurang 7 min 2/4 atau min setengah. Kemudian yang ini. X sama dengan min 5/4. Lalu ini kurang 7/4. Ini min dengan kurang menjadi min ya, min 12/4. Min 12/4 itu min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min setengah. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Kalau belum paham juga, kalian boleh ulang-ulang lagi ya langkahnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal ya, nak.
Baik anak-anak, penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini contoh soalnya. Faktorkan bentuk berikut menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat sama dengan 12X tambah 3. Jangan khawatir, seperti kata Ibu, langkah-langkahnya Ibu simpan di pojok kanan bawah ini ya. Sudah ada tuh langkah 1 sampai 7. Mari kita mulai menyelesaikan soal nomor 1 ini ya. Langkah pertama, membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Loh, ini sudah 1, Bu. Baiklah, berarti langkah 1 kita lewat. Kemudian langkah kedua, suku bervariabel tempatkan di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan. Ya, jadi ini langkah kedua. Ini masih ada yang bervariabel tapi di kanan, berarti kita ya begini ya. Kita pindah ruaskan ya. Kemudian di sini sama dengan 3. Langkah ketiga adalah bagi koefisien X dengan 2. Nah, langkah ketiga di sini ya, Nak ya. Langkah ketiga, koefisien X adalah 12. 12 dibagi 2. Berapa? 6 ya. Berarti 6 dikuadratkan. Sehingga ditulisnya nomor 4, hasil dari langkah 3 dikuadratkan dan dijumlahkan di kedua ruas ya. Nanti lama-lama kalian hafal nih caranya. X kuadrat dikurang 12X, kemudian ditambah dengan 6 tapi dikuadratkan. Begitu ya. 3 ditambah 6 dikuadratkan. Gitu kan? Oke. Kemudian ubah, ya kita harus mengubah ruas kiri ini nomor 5 menjadi penjumlahan atau pengurangan kuadrat atau kuadrat sempurna. Langkah kelima, kita ubah ini. Nah ini nak, ini X ya, kemudian ini 6. Karena ini kurang, maka ini harus kurang ya nak. Ya, kuadrat. Seperti itu. Ini kita selesaikan, 3 ditambah 36. X dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 39. Kemudian bagaimana? Ya, ini nomor 6 ya, operasi akarkan kedua ruas. Operasi akarkan kedua ruas itu langkah yang ke-6. Jadi, ini kuadratnya hilang, muncul apa? Muncul akar di ruas kanan 39. Kemudian jangan lupa plus minusnya ya. Oke, berarti akar 39 itu kan sulit ya nak. Jadi dalam bentuk akar saja boleh ya, dalam bentuk akar saja boleh. Jadi nanti kita selesaikannya adalah 6-nya ke sini, kemudian tambah kurang akar 39, seperti itu ya. Jadi ini nanti dibagi menjadi 2, berarti 2 cara maksudnya. Ini 6, ini yang ditambah akar 39. Kemudian yang ini 6, X ya, maksudnya X sama dengan 6 dikurang akar 39. Lalu bagaimana Bu? Nah ini dalam bentuk seperti ini aja boleh. Ini X1, ini X2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah bentuk begini. Jadi 6 dikurangi akar 39, 6 ditambah akar 39. Oh, bentuk begitu saja boleh? Boleh. Boleh, nak? Nah, ini kan jadi kalau menggunakan pemfaktoran kemarin akan sulit ya, nak, ada akar ya. Jadi, kuadrat sempurna menolong untuk menyelesaikan soal seperti ini. Gitu ya, nak ya. Soal seperti ini. Nah, nak, kalau kalian ingin, Bu, ini maunya akar 39 dicari tuh. Ya, dicari dengan kalkulator bisa. Berapa misalnya begitu, jadi 6 dikurangi hasil dari di kalkulator tadi. Yang ini 6 ditambah hasil kalkulator tadi ya. Selesai juga nanti dalam bentuk koma-koma. Kalau kalian ingin selesai dalam tidak akar. Gitu? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya ya, nak ya. Ke berikutnya, ke soal nomor 2. Ya, ini soal nomor 2, faktorkan bentuk berikut menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, perintahnya sama dengan nomor 1 tadi ya. Baik, ini nomor 1,
langkah 1 membuat koefisien X kuadrat menjadi 1. Ini 2 ya nak ya, jadi langkah 1 terpakai nih, ini dibagi 2 ya, sehingga menjadi X kuadrat 7 per 2X dikurangi 2, begitu ya, 4 dibagi 2 kan 2. Oke, langkah kedua, suku bervariabel ditempatkan di ruas kiri, angka di ruas kanan. Langkah kedua adalah X kuadrat 7 per 2X sama dengan 2, begitu ya. Nah, kemudian langkah ketiga di sebelah sini, yang 7 per 2-nya itu dibagi 2 atau langsung kali setengah, begitu sama ya nak ya. Jadinya 7 per 4. Jadinya langkah keempat, ya hasil dari langkah ketiga ini dikuadratkan, disimpan sebelah kiri dan sebelah kanan ya. X kuadrat dikurangi 7 per 2X ditambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan 2 ditambah 7 per 4 dikuadratkan. Seperti itu ya. Kemudian yang sebelah kiri kita buat bentuk kuadrat sempurna menjadi apa? X. Ini kurang ya nak, berarti ini kurang. Terus 7 per 4. Yang ini kita selesaikan. 2 ditambah 49 per 16. Seperti itu ya. Nah, kita selesaikan ini langkah ke-6. Nah, setelah ini selesai di ruas kanannya, di ruas kanan, belum selesai ya, lupa Ibu ini. Jadinya kita buat per 16. Jadi langkah ke-6-nya belum ini ya. Belum. Ini kita selesaikan dulu. Ini dibuat per 16. Jadinya berapa nak? Ya, jadinya 32. Gitu ya, 16 kali 2 kan? Oke. Nah, ini kita selesaikan, masih belum selesai. 7 per 4. Kemudian kuadrat sama dengan, ini kita jumlahkan. Berapa nak? 1, 8 per 16. Gitu ya. Nah, ini bagus nih angkanya, bisa diakarkan semua ya. Oke, berarti langkah ke-6 di sini dong. Ya, dibuat dalam bentuk akar. Ini kuadratnya enggak ada, muncul akar plus minus 81 per 16. Ya, oke, kita bagi, maksudnya menjadi 2 langkah ya nak ya. Jadinya X dikurangi 7 per 4 sama dengan, kita ambil yang, atau ini masih, maaf, ini masih plus minus begitu ya nak ya. Plus minus kan ini bisa diakarkan ya. 9 per 4. Nah ini baru dibentuk kedua. Berarti ini menjadi X dikurangi 7 per 4. Kemudian sama dengan 9 per 4. Yang ini X dikurangi 7 per 4 sama dengan negatif 9 per 4. Itu kita selesaikan satu-satu. Berarti ini X sama dengan 9 per 4 ditambah 7 per 4. Begitu ya nak ya. Berarti X sama dengan, ya 16 per 4. Berarti X sama dengan 4. Ini boleh dianggap X1 ya nak. Kemudian X sama dengan negatif 9 per 4 ditambah ini ya 7 per 4. Berarti X sama dengan, ya betul, negatif 2 per 4 atau negatif setengah. Ini dianggap X2. Kalau begitu himpunannya, penyelesaiannya apa? Ya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah, 4. Gitu ya nak ya. Ya, mungkin kalian tambah bisa nih, latihan terus. Kita ke nomor 3 ya. Baik anak-anak, kita ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini koefisien A kuadratnya belum 1 ya. Jadi langkah pertama.
Nanti kalau kamu menyelesaikan ini langkah-langkah 1, 2 itu tidak ditulis tidak apa-apa ya. Coba nanti kita lakukan untuk yang nomor 4 dan 5 ya. Sekarang masih nih pakai pakai 1, 2, 3 gitu ya, ikut ini. Baik, ini berarti dibagi 3 ya. Berarti ini A kuadrat dikurangi 2/3A sama dengan 5/3, begitu ya. Baik. Nah, kemudian langkah kedua, suku bervariabel sebelah kiri, tidak bervariabel atau angka sebelah kanan. Ini sudah. Jadi langkah kedua kita lewat ya. 1 dan 2, satunya sudah, duanya kita lewat. Kemudian yang nomor 3 ini, langkah ketiga di sini. Langkah ketiga adalah 2/3 ya, 2/3 itu dibagi 2 atau dikali setengah menjadi 1/3, bukan? Ya, menjadi 1/3. Berarti kita menulisnya untuk langkah keempat di sini A kuadrat dikurangi 2/3A, kemudian ditambah 1/3. Jangan lupa ini kuadrat ya. 5/3 ditambah 1/3. Ini juga kuadrat. Ini pemaksaan bentuk persamaan kuadrat ya. Kemudian langkah kelima, ini dibuat dalam begini, persamaan kuadrat sempurna, dalam kuadrat sempurna, di sini A, kemudian ini kurang, jangan lupa, lalu ini 1/3. Gitu ya. Ini 5/3 ditambah 1/9, bukan? Kita samakan nanti penyebutnya menjadi ya tentu saja menjadi /9. Itu 9 bagi 3, 3 ini 15 ya nak ya. 15, kemudian selesaikan lagi. Itu yang sebelah kanan itu menjadi 16/9. Nah, ini langkah ke-6. Kita buat dalam bentuk akar. Jadi kuadratnya hilang, muncul plus minus akar ya nak. 16/9. Oke, berarti A dikurang 1/3 sama dengan plus minus akar 16, 4, akar 9, 3 ya. Lanjut ke sini. Kita buat dua ini penyelesaian. Nah, ini yang 4/3 plus 4/3. Yang satunya A itu A dikurang 1/3 sama dengan min 4/3. Seperti itu ya. Jadinya di sini A sama dengan 4/3 ditambah 1/3. Jadi A sama dengan 5/3. Kalau yang ini A sama dengan negatif 4/3 ditambah 1/3. Jadinya A sama dengan negatif 3/3 kan? Ya, jadinya A sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Ya, tentu saja negatif 1,5/3. Kalau dicocokkan ke sini, cocok nggak ya? Coba saja, nak. Negatif 1 mungkin masukkan ke sini ya, gantikan A-nya ya dengan negatif 1. Atau juga A-nya diganti 5/3. Apakah menjadi kalimat matematika yang benar ya? Nah, tadi nomor 1 dan nomor 2 kita tidak coba yang ini ya. Kita coba jadikan ini negatif 1 ya A-nya, berarti di sini ya. 3 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1, apakah sama dengan 5? Ya. Negatif 1 dikuadratkan tetap 1 ya, berarti ini 3. Lalu ini 2 kali negatif 1, berarti ini tambah 2. Apakah luas kiri dan luas kanan sama? Ya, sama, betul ya. Berarti benar yang negatif 1. Dua-duanya harus benar loh. Nah, kita coba 3 dikali, nah ini berapa nak? 5/3 ya. Kuadrat, kemudian kurangi 2 kali 5/3. Apakah jadi 5? 5/3 dikuadratkan itu, ini boleh ditulis begini ya, 5/3 kali 5/3 begitu. Kenapa tuh boleh ditulis begitu? Ya, supaya bisa dicoret maksudnya. Ini nak, ini kan dicoret begini ya. Jadi tinggal apa? 15/3.
3. Dikurangi 10 per 3. Sama dengan 5. Jadi berapa nah ini? Ya, ini 25 ya sayang, maaf. 25 dikurangi 10 jadinya 15 per 3. Apakah 5? Ya, betul. Luas kiri sama luas kanan ya. Ya, anak pintar itu dia. Apakah ada angka lain yang cocok? Tidak. Nah, hanya dua ini yang kalian dapat. Ya, baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anak-anak, seperti janji kita tadi, nomor 4 dan 5 tidak menggunakan 1, 2, 3 ya. Coba ingat tidak? Nah, ini koefisiennya belum satu tuh. Berarti langkah pertama ini dibagi 6 ya. Oke, ini kelihatannya rumit, jadi kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, kemudian ini dibagi 6 menjadi apa, nak? Ya, X kuadrat. Ini 1 ya, berarti 1 per 6X. Kemudian 15 per 6. 0 per 6, 0. Nah, kemudian ini ada yang apa namanya angka, berarti angkanya ke kanan. Berarti X kuadrat 1 per 6X. Nah, begini ya nak ya, 15 per 6. Kemudian langkah ketiga adalah ini 1 per 6 dibagi 2 atau dikali setengah 1 per 12. Berarti langkah berikutnya adalah ini 1 per 6X. 1 per 12-nya dikuadratkan, dijumlahkan di masing-masing ruas. Gitu ya. Nah, ini 15 per 6 ditambah 1 per 12 dikuadratkan. Gitu ya nak. Baik, lanjut. Ini kita buat begini, ini X. Ini kurang ya, kurang 1 per 12. Sama dengan, nah ini 15 per 6 ditambah 1 per 144. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita selesaikan, berarti disamakan penyebutnya ya, menjadi 144 penyebutnya. Ini tetap dulu, kurang 1 per 12 kuadrat sama dengan ini per 144. 144 dibagi 6 berapa? Ya, kita buat sini 144 dibagi 6 ya, nak. 2. Berapa? Ya, 24 ya. Itu 24 dibagi 6, 4 kan? Jadi 24. Berarti di sini ditulis 24. Kemudian X dikurangi 1 per 12 itu kuadrat sama dengan ini menjadi berapa? 25 per 144 ya. Langkah berikutnya adalah ini dibuat bentuk akar, berarti X ditambah 1 per 12 sama dengan kuadratnya hilang, muncul apa? Plus minus akar. Akar dari 25 per 144. Oke, kita buat di sini. X dikurang 1 per 12 sama dengan plus minus akar 25, 5, akar 114, 12 ya. Jadi 5 per 12. Baik. Kemudian ya ini X dikurang 1 per 12 sama dengan 5 per 12 begitu. Nah yang kedua X dikurang 1 per 12 sama dengan min 5 per 12. Selesaikan yang ini. X sama dengan 5 per 12 ditambah 1 per 12, bukan? Oke, jadi X sama dengan 6 per 12. Berarti X sama dengan sederhanakan 1 per 2. Yang ini X sama dengan negatif 5 per 12 ditambah 1 per 12. Berarti X sama dengan negatif 4 per 12. Berarti X sama dengan negatif 1 per 3. Ya, ini X1, ini X2. Kita buat begitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah
Ya, betul sekali. Negatif 1/3 biasanya yang kecil dulu ya. Tengah. Mungkin kalian sudah lebih hafal ini langkahnya ya. Satu lagi supaya kalian expert ya. Baik. Nah, ini langkahnya sama, 7 langkah ini. Tapi coba lihat, ini angkanya besar-besar ya. Yalah, soal itu harus tambah rumit supaya kalian tambah paham gitu ya. Nanti kalau ada soal apapun dari gurumu tentang melengkapkan kode sempurna, kalian bisa. Oke? Baiklah. Ini berarti dibagi berapa, Nak? Ya, betul. Bagi 12. Mari kita bagi 12. Berarti ini X kuadrat. Ini 37/12 ya, Nak. X kemudian ditambah 28/12. Gitu ya. Baik, kemudian ya ini tidak ada variabelnya. Paksa ke kanan dia ya. Mari 37/12 X ini menjadi negatif ya. 28/12. Kemudian 37/12 itu dikali setengah sama dengan 37/24. Angkanya besar ya. Kuadrat 37/12 X ditambah ya 37/24 kuadrat. Yang ini juga ditambah dengan yang sama 37/24 kuadrat. Gitu ya. Terus ini dibuat persamaan kuadrat sempurna. Ini kurang ya. Kok dari tadi kurang ya? Ini kebetulan, Nak. Kebetulan ya. Terus ini 37/24. Jadi kalau misalnya ini tambah, di sini tambah ya. Kemudian ini kita selesaikan, Nak. 28/12 ditambahlah ini dikuadratkan. 24 kali 24. Siapa yang sudah ngitung 24 kali 24 berapa ya? Nah, bolehlah ditulis di sini 24. Mari kita tulis ya. 24 kali 24, 16, 9 ya. Ini 8, ini 4, sehingga ini 6. 576 ya, 576. Kemudian yang 37, 9, 4, kemudian ini 21 tambah 4, 25 ya. 21, 9 tambah 2, 11, sehingga hasilnya 9, 6, 3, 1. Ya, betul, 1369. Kita selesaikan. X 37/24 dikuadratkan begitu. Nah, ini 1369 kalau dikurangi 28 berapa? 1 ya. Ini 4 ya. Jadinya 1341 per salah ini ya, Nak. Belum disamakan penyebutnya ya. Ya, belum disamakan penyebutnya, jadi ini kita coret saja. Kita buat samakan penyebutnya menjadi 576. Ya. Jadi 576. Berarti ini salah ya. Ini tetap 1369 bukan? Ini dibagi 12 berapa? 576. 576 dibagi 12. Ini dapatnya 4 ya, 48 bukan? Ya. Berarti ini 9, 6 dibagi 12 dapat berapa? Ya, 7 apa 8? 8. Ya, 8 kali 2, 16. 8 kali 1, 8 tambah 1, 90. Ya, jadi ini 48. Kemudian masih dikali 12 ya, Nak? Ya, 48 masih dikali. Oh, dikali 28, maaf. Ya, dikali 28. 4, 6, begitu ya. 32, 38, 3, ini 16. 9 ya, Nak? Ada salah tidak? 64.
8 kali 4, 32 tambah 6, 38, 16. Betul ya? 4, 4, terus 3. Seperti itu. Betulkah? Ya, betul. 1344. Kemudian kita selesaikan. 37 per 24 kuadrat, begitu. Sama dengan ini dikurangi. Dikurangi 9, gitu ya. 9 dikurangi 4 ya, 5. Kemudian ini 6 dikurangi 4, 2. 3 kurang 3, 0. 1 kurang 1, 0. Oh, ternyata 25, nak. Angkanya bagus juga. Kan bisa diakarkan, bukan? Ya. Jadi kita tulis di sini saja. Tulis ini. Ya. Ini berarti X dikurang 37 per 24. Nah, ini langkah yang ke-6 ya. Kita buat kuadrat akar, bentuk akar. Kuadratnya hilang, muncul apa, nak? Plus minus akar. Ya, akar berapa? 25 per 576. Ya, berarti X dikurangi 37 per 24 sama dengan plus minus akar 25 berapa? 5. Akar 576 tadi berapa ini tadi? 24 ya? 24. Oke. Berarti ini menjadi 2 ya, penyelesaian menjadi 2. Penyelesaian yang pertama adalah X dikurangi 37 per 24 sama dengan 5 per 24. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wah ini sempit ini ya. Nggak apa-apa. X dikurangi 37 per 24 sama dengan min 5 per 24. Gitu ya. Kemudian yang sebelah sini, X sama dengan 5 per 24 ditambah 37 per 24. Berapa tuh? Ya, betul. 32 ini. Dijumlahkan ya, nak ya. Jadinya 40, ya 42 per 24. Ya. Jadi X-nya ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? Bisa dibagi 6 ya. 7 per 4. Kalau yang ini, ya ini X sama dengan negatif 5 per 24 ditambah 37 per 24. Berarti X sama dengan, ini menjadi 32 ya nak ya. 32 per 24. Sehingga X sama dengan, dibagi berapa ini? Bagi 8 ya nak ya. 4 per 3. Oke, ini X1, ini X2. Nah, kalian sudah dapat tuh himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya apa nak? Oke, yang kecil dulu. Nah, kecil mana tuh? 7 per 4 dan 4 per 3. 4 per 3 ya. 4 per 3, 7 per 4. Seperti itu. Nah, Ibu harapkan kalian paham, tambah pintar, gitu ya. Baiklah, anak-anak kita akhiri. Terima kasih ya, kalian sudah belajar dengan Ibu untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk masa depanmu yang lebih cerah. Nah, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, boleh loh dibagikan kepada teman-temanmu agar membantu mereka paham lebih baik juga. Kemudian jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan lonceng untuk semua bagi yang belum, agar Ananda mendapat pemberitahuan video-video lainnya dengan mudah ya. Anda juga bisa tulis tuh pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaannya sesuai dengan yang kita bahas, Ibu akan berusaha jawab ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam.